Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Khalisa Ramadhani dengan NIM 30220250002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah bimbingan dan konseling Islam yang diampu oleh Bapak Marimbun, SPD, IMPD. Adapun materi yang akan saya bahas berjudul Akidah sebagai Jangkar Fisiologis Imunitas Badai di Tengah Kehidupan. Nah, pada pembahasan kali ini, pada slide pertama kita langsung saja masuk akidah sebagai jangkar fisiologis. Teman-teman sekalian, pada umumnya ketika kita mendengar kata akidah, yang terlintas di pikiran kita adalah keyakinan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul, hari akhir, dan qada serta qadar. Namun sebenarnya akidah memiliki peran yang jauh lebih luas. Dalam perspektif psikologi Islam, akidah dapat menjadi sumber ketenangan, kekuatan mental, dan ketahanan diri ketika seseorang menghadapi berbagai kesulitan hidup. Secara ilmiah, banyak penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keimanan mampu membantu seseorang mengelola emosinya dengan lebih baik. Artinya, ketika seseorang memiliki akidah yang kuat, maka ia tidak hanya mendapatkan manfaat spiritual, tetapi juga manfaat psikologis dan fisiologis. Hal ini sejalan dengan konsep psikosomatik, yaitu hubungan antara kondisi jiwa dan tubuh, yang sudah dijelaskan sejak abad 9 oleh ilmuwan muslim seperti Al-Balkhi. Karena itulah akidah disebut sebagai jangkar fisiologis, yaitu sesuatu yang menjaga kestabilan tubuh dan pikiran. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada Tauhidullah. Tauhidullah adalah keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan seluruh alam semesta. Mengapa tauhid sangat penting? Nah, karena ketika seseorang benar-benar memahami bahwa Allah adalah pengatur segala sesuatu, maka ia tidak akan terlalu takut terhadap hal-hal yang berada di luar kendalinya. Misalnya, ketika seseorang mengalami kegagalan, kehilangan atau kesulitan hidup, seseorang memiliki tauhid yang kuat akan lebih mudah menerima keadaan dan tetap berusaha, karena ia yakin bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Dari sisi psikologis, tauhid dapat membantu mengurangi kecemasan, mengurangi rasa takut, dan memberikan makna hidup yang lebih jelas. Sedangkan dari sisi fisiologis, keyakinan yang kuat kepada Allah dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks dan stabil menghadapi mental kesehatan atau menjaga kesehatan mental seseorang. Selanjutnya kita masuk pada slide ketiga, yaitu ada konsep qada dan qadar sebagai terapi penerimaan. Teman-teman semuanya, pembahasan berikutnya yaitu qada dan qadar adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah berada di dalam ketetapan Allah. Namun perlu dipahami bahwa beriman kepada takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, Islam mengajarkan kita untuk tetap berusaha semaksimal mungkin, kemudian menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Konsep ini memiliki kesamaan dengan salah satu pendekatan psikologi modern yang disebut Acceptance and Commitment Therapy atau terapi penerimaan. Melalui konsep ini, seseorang belajar menerima kenyataan hidup. Ketika seseorang mampu menerima kenyataan dengan baik, maka ia akan terhindar dari overthinking, kecemasan berlebihan, dan rasa menyalahkan diri secara terus-menerus. Dalam Islam, sikap ini diwujudkan melalui sabar, ridha, dan tawakal. Selanjutnya kita membahas Asmaul Husna. Pasti sudah banyak yang tahu dong apa itu Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang memiliki makna yang indah dan mencerminkan kesempurnaan sifatnya. Contohnya adalah Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih, Al-Adli yang berarti Maha Adil, dan Al-Latif yang berarti Maha Lembut. Ketika seseorang menghadapi kesulitan hidup, seseorang kan tetap memiliki harapan karena yakin bahwa Allah Maha Pengasih. Ketika merasa diperlakukan tidak adil, ia tetap percaya bahwa Allah Maha Adil. Keyakinan-keyakinan seperti inilah yang membantu seseorang menjaga kesehatan emosionalnya. Selain itu, dalam Islam juga terdapat zikir yang berfungsi sebagai terapi spiritual. Zikir dapat membantu menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, kita membahas relevansinya dalam bimbingan dan konseling Islam. Teman-teman, dalam bimbingan dan konseling Islam, akidah memiliki peran yang sangat penting, yaitu
Fungsi preventif atau pencegahan. Melalui penanaman akidah yang kuat sejak dini, seseorang dapat memiliki pegangan hidup yang jelas, sehingga lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yang kedua, ada fungsi kuratif atau penyembuhan. Terapi ini berbasis akidah digunakan untuk depresi, kecemasan, maupun krisis identitas. Yang ketiga yaitu ada fungsi pengembangan atau developmental. Akidah membantu manusia mengembangkan potensinya sebagai hamba Allah, sekaligus sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya ada integrasi dengan psikologi modern. Saat ini perkembangan bimbingan dan konseling Islam semakin maju. Banyak konsep psikologi modern yang dimulai dipadukan dengan nilai-nilai Islam, misalnya kognitif behavioral terapi atau CBT, yang dipadukan dengan konsep tauhid. Kemudian acceptance terapi yang dipadukan dengan konsep tawakal dan ridha. Jadi dari yang kita pelajari tadi dapat disimpulkan bahwa akidah bukan hanya berfungsi sebagai keyakinan keagamaan, tapi juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan mental dan fisik manusia. Tauhid memberikan rasa aman dan ketenangan. Qada dan qadar membantu seseorang menerima kenyataan hidup dengan lebih baik, sedangkan Asmaul Husna dan zikir membantu menumbuhkan harapan, ketenangan, dan optimisme. Oleh karena itu, akidah dapat menjadi kekuatan batin yang membuat seseorang tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan hidup. Baik teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai akidah sebagai jangkar fisiologis imunitas badai di tengah kehidupan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya akidah, bukan hanya sebagai dasar keimanan, tetapi juga sebagai sumber kekuatan dalam menjaga kesehatan mental dan ketenangan hidup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah menyimak penjelasan di video ini sampai selesai. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.